Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Dan kita termasuk yang sering disebut-sebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wa najwa. Fa inna ajsadana ala an-nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini kita kembali merasa menikmati kebersamaan di tempat yang dimuliakan ini. Berada di tempat yang dimuliakan mudah-mudahan membuat kita dimuliakan. Di majelis yang dicintai oleh Allah, buktinya diutusnya para malaikat untuk mendampingi kita, ya, supaya kita merasa aman, sakinah, sehingga terjalin kasih sayang, dan di akhir perjumpaan Allah berikan ampunan, dan itu puncak dari seluruh harapan. Masih ingat kan kisah 4 orang berdoa dekat masjid, dekat Ka'bah, yang paling tinggi cita-citanya diampuni dosanya, yaitu Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan kehadiran ini membuat kita semakin bersyukur dalam hati
sehingga tak luput lidah memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan pada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu mengakui nikmat dari Allah, kemudian memuji sang pemberi, tunduk dan taat kepadanya, dan tidak menggunakan nikmat itu kecuali untuk yang sesuai dengan perintahnya. Mudah-mudahan selawat bersambung pula kepada para Ahlul Bait, para sahabat, tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Ma'asyiral kiram, melanjutkan masih panjang ya tentang contoh furudul kifayah, tentang kewajiban yang berlaku secara kifayah. Bila dilaksanakan oleh sebahagian, maka gugur kewajiban atau dosa dari yang lain, walaupun dia tak dapat ya, kecuali memang yang tidak punya kemampuan atau ada tugas lain atau kewajiban lain yang harus dia lakukan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, wa qala Allah jalla sana'uh, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha terpuji berfirman, malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ila al-ardi. Kenapa kalian ketika disuruh atau kita dikatakan berangkatlah berjihad fi sabilillah, tsaqaltum, kalian berat. Dia merasa berat. Macam mana pula nak berat Pak? Berperang pula kan? Ya kalau pergi makan mana berat lah. Tapi kalau pergi perang berat memang. Sahih? Tsaqaltum ilal ard, kalian merasa berat sehingga ingin rehat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih senang, apakah kalian suka kehidupan dunia dan melalaikan akhirat? Berarti yang namanya jihad itu lebih dekat pada kemaslahatan akhirat daripada tidak pergi berjihad. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kehidupan dunia ini dibanding ke akhirat sangat sedikit. Sahih? Sedikit sekali. Nah, Allah berikan satu bagian dari rahmatnya di dunia ini, yang 99 lagi ditabung di akhirat. Dunia dan seisinya tidak sama dengan senilai sebelah sayap lalat di mata kita. Di mata Allah tidak, dunia dan isinya tak sama dengan harga sayap lalat di mata kita. Saya kira enggak ada yang jual sayap lalat. Yang mengumpulkan sayap lalat juga tidak. Diantarkan gratis ke rumah kita, tidak akan kita terima. Itulah dunia di mata Allah SWT. Andainya sama nilainya dengan sebelah sayap lalat, tak akan diberi orang kafir itu seteguk air pun. Cuman dunia ini di sisi Allah lebih rendah daripada nilai sayap lalat di mata kita. Kan ada yang mau sayap lalat, kalau ada saya antarkan. Ada? Tidak ada yang mau. Jadi begitulah Nabi Allah SWT katakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati la qalil. Kesenangan dunia dibanding ke akhirat itu hanya sedikit. Masih ingat Pak ya? Mutiara yang paling besar segenggam harganya triliun ya. Iya. Iya enggak? Makanya kita enggak punya. Kalau sempat harganya bisa dibayar dengan 5.000, 5.000 atau 35.000, banyak kita mutiara ini. Tapi di akhirat subhanallah, mungkin uang yang 1.000 yang rutin kan kita kita dapat tiang istana kita dari mutiara. Kusen-kusennya dari intan belian, atap dan
apa namanya nih? Lotengnya. Iya, dari emas dan perak. Nah, ya sikit dunia itu. Kenapa kalian berat untuk pergi berjihad? Jadi begitu Allah SWT menggambarkan. Jadi memang Allah Maha tahu kita ini memang suka diiming-imingin sah. Maka dikasih tahu seperti itu. Dan ingat, iming-imingin kita dengan iming Allah tidak sama. Kalau kita kadang-kadang PHP-nya. Ya kan? Apa hati PHP itu? Di mana dapat palsunya? Oh iya, pemberi harapan palsu. Enggak. Kalau Allah enggak, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan batalkan janji kecuali kita sendiri yang batalkan. Kecuali kita sendiri yang batalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Illa tanfiru, ingat, kalau kalian tak mau pergi berperang, yu'azibkum azaban alima. Allah akan azab kalian dengan azab yang pedih. Kalau tak mau dikasih janji, iming-iming, ya terpaksa diancam. Ya? Kalau kalian tak mau berperang, ini ingat, azabku pedih. Itu mau tak? Nikmat atau dapat azab? Nikmat lah. Nah, habis itu wa yastabdil qauman ghairakum. Kalian tak berguna nih, diganti dengan kaum yang lain. Susah bagi Allah? Tidak. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah kalau ingin kita dibuangnya, dihabisinya. Wa yastabdil apa? Wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah datangkan makhluk yang baru lagi. Kan innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Nah, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Itu bagi Allah tidak sulit. Bagi Allah tidak sulit. Bagi kita yang sulitnya, masa ganti-ganti satu kaum itu jangan main-main. Ganti suatu orang aja ribut sedunia. Tapi bagi Allah tidak susah. Nah, kalau kalian tak mau, Allah azab dengan azab yang pedih, kemudian kalian diganti dengan yang berguna. Awak tak berguna rupanya. Karena disuruh pergi berperang sama Allah, tak mau. Padahal kita mampu. Alasannya apa? Ingin rehat, ingin aman, tentram. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah. Wala tadurruhu syai'ah. Dan kalian tak akan dapat sedikit pun mendatangkan kemudaratan bagi Allah SWT. Bisa melawan? Bisa melawan? Enggak. Ya kalau tidak bisa melawan, taat lah. Masa melawan lapar aja kita tidak mampu. Melawan haus juga tidak bisa. Kan itu kan sunnatullah itu. Sunnatullah pada penciptaannya, yang haus mesti minum, yang lapar mesti makan, yang ngantuk mesti tidur. Nah, coba dilawan rusak sistem kita. Oleh sebab itu, kalau Allah perintahkan, jangan coba dilawan. Kalau ada yang melawan, rusak sistem. Nah, kalau kerjanya merusak, mungkin Allah ganti dengan yang under dini rusak. Tentu ganti dengan yang seperempat baru. Tidak bisa diperbaiki lagi, Pak. Kalau bisa diperbaiki, oke. Tidak bisa diperbaiki. Maka Allah SWT ancam akan ganti dengan yang lain. Dan kalian tak bisa sedikit pun datangkan mudarat pada Allah Taala. Dah banyak yang coba sebelum kita. Kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, Fir'aun, Namrud, sampai di abad-abad modern banyak yang coba-coba menentang Allah SWT. Mikhail Gorbachev misalnya. Siapa lagi? Mussolini. Siapa lagi? Apa lantulan daripada saya lagi? Yang di Jerman sebenarnya, yang Nazi. Hitler. Yang di Rusia? Stalin. Siapa lagi? Indonesia ada? Tidak, alhamdulillah. Beruntung kita, alhamdulillah. Indonesia memang tayyib, masya Allah. Indonesia ini tayyib. Maka kalau ke luar negeri musim haji itu Indonesia itu sangat-sangat ini disenangi orang. Cuman akhir-akhir ini banyak juga bikin ulah pula. Jadi tontonan yang memalukan kadang. Jadi karena nampaknya tambah kejahilan kita di musim haji itu jadi tontonan memalukan hari ini.
Kan banyak itu. Di zaman viral-viral begini ini janganlah buat hal-hal yang tidak baik. Ya orang pergi ibadah, masa pergi ke sana nyanyi-nyanyi dan lagu-lagu depan orang ramai. Itulah subhanallah, ini para pembimbing. Kalau biasa pun nyanyi di tempat kita, di sana jangan nyanyi lagi. Kan sana bukan untuk nyanyi tapi untuk beribadah. Itulah makanya karena terbiasa nyanyi akhirnya ke luar negeri itu bawa nyanyi. Dulu orang senang nengok kita Indonesia tuh manut-manut, santun-santun, baik-baik. Nah, sekarang enggak lagi, enggak pandai tongkol-tongkol, sehingga demo terbesar di dunia ada di Indonesia. Nah, demo terbesar di dunia jadi bagi sebagian prestasi, tapi sebenarnya itu adalah frustasi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dah. Nanti kita tunggu penjelasan imam ya. Jangan tergesa-gesa. Sabar dulu. Wa qala, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, Allah juga firman, infiru khifafan wa thiqalan. Pergilah berangkat berjihad. Baik khifafan merasa ringan, atau thiqalan merasa berat. Oh, tadi kan katanya kan harus berat tuh. Berat ringan pergi. Berat ringan harus dipaksa pergi. Sebab apa? Azab Allah pedih. Kalau kita pergi, nikmat Allah besar. Jelas kaum muslimin? Jadi ibaratnya di depan itu ada surga, di belakang kita ada neraka yang mengejar. Nah, gimana? Kalau sempat antum di belakang dikejar, di depan ada yang menjanjikan. Semakin kuat tak larinya? Hah? Pasti semakin kencang larinya. Semakin kencang larinya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu sendiri fi sabilillah. Di jalan Allah, tapi ingat fi sabilillah. Maka ini harus kita paham, harus fi sabilillah. Bukan fi sabil syaitan. Bukan di jalan syaitan. Ada jihad fi sabil syaitan? Baru pertama dengar urusannya. Baru pertama dengar. Kan sudah kita sebutkan atau disebut sering oleh masyarakat kita bahwa ada orang mati berjihad di zaman Nabi fisabilillah menurutnya. Ternyata Allah berikan wahyu ke Nabi, bukan dia berjihad bukan karena lillah, tapi apa? Untuk apa? Mencari viralitas supaya dipiralkan bahasa sekarang, supaya diketahui seorang pemberani, kesatria. Ternyata ini merusak. Berarti dia berjihad fi sabilillah syaitan. Baru dikatakan jihad itu adalah litakuna kalimatullah hiyal ulya. Maka harus selalu kalimat Allah yang jadi alasan kita berjihad. Kalau harus dengan kalimat Allah, ingat, harus dengan aturan Allah. Harus dengan aturan Allah. Dan salah satu aturan Allah, tidak ada jihad kecuali dengan bendera imam, pemimpin. Bukan syekh golongan. Paham tak? Karena di baiat kan, bawa sandal masuk ke dalam rumah ngaji. Ngaji tengah malam. Itu bukan jihad. Tapi jihad. Nah, kenapa? Karena tidak mengikuti aturan Allah SWT. Gimana mau dikatakan fisabilillah? Bagaimana mau dikatakan fisabilillah? Kemarin kita sudah sebutkan. Mereka berjihad melawan siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berjihad hendak menghancurkan Muawiyah yang gubernurnya di Syam. Terus kenapa? Padahal sahabat masih banyak, kok banyak yang tersesat. Sudah kita sebut kemarin ya. Sahabat masih banyak hidup, kok ada yang timbul aliran sesat. Kenapa? Anda lupa lagi, baru sepekan kita ucapkan. Karena isu beredar bahwa sahabat sudah jadi Wahabi. Isu sekarang tuh. Jadi sahabat tuh sudah jadi alat pemerintah, sehingga mereka tidak murni lagi menjalankan agama. Itu turunan para sahabat dan termakan oleh orang-orang yang tidak berilmu tapi tinggi semangat.
Ingat, banyak orang tinggi semangat tapi tidak berilmu, sehingga mereka tinggalkan ulama-ulama senior. Yang senior bukan sekedar senior umur, tetapi dari sisi pengetahuan, karena mengambil warisan dari ulama yang paling senior, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak merujuk para sahabat satu pun, karena tidak satu pun sahabat yang terlibat bersama mereka. Berarti mereka meninggalkan total sahabat. Itulah mereka sesat. Nah, hari ini siapapun yang melenceng dari jalan sahabat dalam beragama ini mesti ada sesatnya. Mesti ada sesatnya. Mau dites satu-satu? Mau dites satu-satu? Siapa yang maju jadi sampel? Hah? Tapi yang ngaku aliran sesat ya. Nah, mesti keluar dari manhaj sahabat. Mesti keluar dari manhaj sahabat. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah yang senantiasa menghidupkan pemahaman mereka. Ini banyak juga ngaku ikut sahabatnya, cuman senang aja. Misalnya masalah akidah, kita tanya, apa akidah sahabat? Oh begini, sahabat tidak paham akidahnya, tafwidnya kan? Di mana antum dapat mereka tidak paham? Ya, di mana tidak paham? Menurut pemahaman saya, mereka direwetkan dari mereka tentang sifat-sifat Allah SWT. Tapi antum tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Justru yang muhkam dihilangkan gara-gara mustabihat, mutasyabihat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semua ngaku ahli sunnah, tapi disuruh melaksanakan sunnah yang ringan saja, tidak bisa dia. Sahih? Yang ringan saja, apalagi yang berat. Ini jihad berat nih Pak. Disuruh berjihad nih berat ini. Ya, disuruh berjihad kan berat. Kita aja dengan ngaji ini takut kita. Ini teroris kita nanti Ustaz katanya. Ingat, kalau tidak dibahas tidak dengan ilmu, dia akan membuat orang radikal. Tapi kalau dengan ilmu tidak. Karena ada aturan-aturan yang Allah tetapkan. Dan itu diamalkan. Sehingga Nabi SAW melaksanakan. Alhamdulillah tidak ada yang mengatakan Nabi teroris kecuali teroris juga. Ada yang mengatakan Nabi teroris kan? Karena mereka teroris. Tapi yang jujur menilai secara akademis, tidak akan bisa mereka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang menyebar teror. Karena apa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat Nabi berapa kali pergi berperang? Banyak, berapa kali? 16, 17, 18. Baik. Pernah beliau membunuh orang di peperangan? Pernah? Terjadi khilaf. Ini kalau sudah mulai keluar dari fakta sejarah pasti ada khilafnya. Sering dia bunuh orang dengan tangannya? Iya. Subhanallah. Enggak ada sih. Iya. Tidak ada Nabi SAW membunuh dengan tangannya. Kenapa? Yang kedua, subhanallah, Nabi SAW. Lihat, kan sudah sering kita sebutkan. Kalau anak-anak tidak boleh dibunuh. Kalau sekarang, tuh lihat, di agama manapun tidak ada yang selamat. Anak kecil, nenek-nenek, di Nabi SAW wanita tak boleh diganggu. Terus tuh di agama manapun ada wanita selamat? Nah, para pemuka agama tidak boleh diganggu kecuali mereka angkat senjata, itu lain hal. Rakyat sipil. Kemudian setelah peperangan usai tak ada boleh diganggu. Sebaliknya agama lain, sebaliknya agama lain perangnya genosida semua, tidak ada kecualinya, Bahkan kita yang korban lalu diberi kemenangan tidak balas dendam, karena Nabi SAW memulai seperti itu. Diusir dari Mekah, para sahabatnya ada yang sampai dibunuh kan,
disiksa. Harus berangkat dari Makkah tak bawa apa-apa. Sah? Nol lagi sampai di Madinah. 8 tahun setelah itu Nabi kuasai Makkah. Gimana kira-kira kalau sempat PID komandannya? Hah? Dicari itu, Pak. Kan ya? Mana sih seluruh keturunan Abu Jahal bawa sini? Sahih? Seluruh keturunan sipulan bawa sini semuanya. Tapi enggak. Nabi pesankan enggak boleh ada darah mana yang tumpah di Makkah kecuali mereka yang menyerang. Ya kalau orang menyerang kita harus bukan bertahan. Diserang juga. Iya. Makanya Nabi antisipasi dari awal. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Coba lihat Syiah, orang di dalam Masjidil Haram dibantainya. Sedang ihram lagi 35.000 orang dalam beberapa hari saja. Orang sedang ihram, bukan orang sedang apa, angkat senjata, dibantainya. Habis itu dituduh Wahabi. Ya, memang saat ini bagi kita yang tidak jahil ini, kalau apapun yang salah pasti Wahabi yang salah. Sah? Coba lihat, tuh Wahabi sekarang menguasainya, jemaah haji golak-golak sampai sana. Ada aja keluarga yang masuk naik haji sekarang. Tidak ada yang orang sini naik haji ya. Miskin-miskin di sini ya. Coba telepon nenek ayah itu antum tuh, papa paman, mama tuh, mak ditanya mak ya, Wahabi apa tidak? Ini kan banyak lagi sampai hari ini masih laku juga fitnah kayak gitu tuh. Wahabi itu tak boleh melihat yang tak sepaham dengannya, kan ya? Kan ya? Masih banyak yang percaya duto-duto seperti itu. Yang sayangnya berdusta-dusta itu yang sering naik mimbar pula. Kadang gelar RC juga, lucu-lucu. Nah, iya dunia sudah seterang begini, terbuka semuanya, masih juga percaya dengan fitnah-fitnah yang kotor seperti itu. Jadi kadang-kadang gimana cara menjelaskan? Memang kalau sudah metodenya tetap kambing walaupun terbang payah, tetap kambing walaupun terbang. Ya. Apa namanya, ompek ganjil 5 gonok, 4 ganjil 5 genap. Atau kalau gitu udah payah. Ya, dah sejelas itu. Yang bicara fitnah itu sering pula datang ke Mekah Madinah tuh, ke negeri yang mereka sebut negeri Wahabi itu. Sampai sana cengenges-cengengesan juga dia. Bagi orang susu gratis terima juga. Bahkan dati piti gratis pun diambil pula. Tapi tetap juga bikin fitnah. Wahabi itu sesat menyesatkan. Wahabi itu kejam, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Tidak suka baca kitab ulama. Ini tematik kajian tuh. Awak baca kitab ulama dikatakan tidak ahli kitab turas dan sebagainya. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita rahmatan lil alamin. Itu juga yang dilakukan oleh para pemimpin muslim. Dulu masuk kita ke Andalus. Ya memang kalau dihadang dengan tentara tentu maju ya. Maju tentara. Tentu terjadi jihad. Tapi setelah dikuasai, orang-orang barat itu lebih senang tinggal di pemerintah Islam daripada pemerintahan mereka sendiri. Cuman yang merasa terganggu adalah mereka yang pemegang kekuasaan tadi. Dulu dapat menzalimi, sekarang tidak dapat lagi menzalimi. Akhirnya mereka berupaya untuk menjadikan orang-orang Islam terbuai dengan kemewahan hidup. Ya, sengaja seperti itu. Akhirnya mulailah mereka cinta dunia. Dan di saat itu mudah diadu domba. Nah, masuk lagi ke Irak juga sama, masuk ke Syam Islam sama. Bahkan ketika Baitul Maqdis yang dulu bermandi darah dan sampai hari ini bermandi darah di agama Yahudi, dulu orang Nasrani di perang salib, ya ratusan ribu dalam kota sampai onggok mayat itu setinggi bubung rumah, saking banyaknya. Tapi masuk Salahuddin Al-Ayyubi, tak tetes pun darah mengalir di Baitul Maqdis. Sebab nabinya mengajarkan kita bukan teroris, kita bukan radikal,
kita adalah yang mencintai umat manusia ini. Cuman kenapa kita perang? Mereka menghalangi hidayah sampai kepadanya. Ya, yang penghalang-penghalang itu harus dihilangkan. Tapi kalau setelah mereka hilang atau menyerah, maka kita tidak boleh menghabisi. Sah? Makanya dalam Islam haram membunuh tawanan. Sah? Haram membunuh utusan. Haram untuk melanggar perjanjian. Jelas Pak? Apa terharu nampaknya ya. Wajib kita terharu karena kita sebaik ini tertuduh sejahat itu. Sah? Kita yang sebaik ini tertuduh sejahat itu. Mereka yang berbuat, awak yang ini makan coba awak dapat gotang. Coba tengok film-film yang banyak film teroris, film mana? Film barat. Kalau Indonesia ni banyak film hantu. Sahih. Dan film itu adalah replika kehidupan sosial. Foto apa istilahnya? Fotostip daripada kehidupan nyata. Karena di tempat mereka banyak teror, sehingga filmnya banyak horor. Iya, teror. Kalau di Indonesia filmnya banyak hantu, karena masyarakat sering akrab dengan hantu, sehingga filmnya banyak film hantu. Coba catat, mana lebih banyak film hantu dan film teroris di Indonesia? Kalau dibikin film teroris tidak laku dong, masyarakatnya jarang dengan teroris. Maka isu-isu teroris jadi kadang-kadang bagi sebagian kita ada jadi tertawan. Karena bukan tidak ada bibit itu. Tetapi kita dituduhkan kepada umat Islam adalah tuduhan yang berlebihan. Karena Islam menghancurkan semuanya untuk berbuat baik. Bahkan hari korban, Abdullah bin Umar ketika suruh pembantunya nyembelih korban, jangan lupa ya tetangga Yahudi kita. Jangan lupa tetangga Yahudi kita. Kalau tuan-tuan punya tetangga Yahudi, jangan lupa kasih ya. Ya saya pesankan juga. Walaupun mereka bantai kita di sana, yang bantai orang sana bukan yang Yahudi di sini. Ada Yahudi di sini? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Untung enggak ada. Tapi pikirannya sampai, Pak. Pikirannya sampai ke kampus-kampus, sampai ke birokrat, sampai ke seluruhnya. Sah? Belum lagi sampai orangnya begini menderitanya kita. Lagi kalau sudah, mana kita kira? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT katakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Lebih baik. Masa antum tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala bahwa berjihad menggunakan harta dan jiwa itu lebih baik? Allah tekankan itu karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Makanya kalau seandainya ada hal yang mengecewakan, jangan sampai berlebihan ya. Ditolak sekali, anda mau berbini lah sampai di sana. Jangan. Iya, ditolak antum di sini, di sana ramai yang menunggu. Ya. Saya juga, tapi alhamdulillah saya belum pernah merasakan ditolak itu belum. Ya. Belum pernah. Iya belum, enggak diminta mau apa. Nah, karena baru sekali minta, itu masalahnya. Yang kedua mungkin ditolak, enggak tahu. Nah, belum pernah merasakan ditolak. Jadi mungkin karena iman saya masih belum kuat seperti antum ya. Nah, itu makanya tidak merasakan ditolak. Kalau coba pula yang kedua mungkin ditolak mungkin. Makanya saya takut merasakan pahitnya pahitnya ditolak itu. Baik kaum muslimin dan muslimat, sekarang kita dengarkan keterangan imam kita tentang ayat-ayat ini yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada beberapa kewajiban yang tidak berlaku secara umum. Berlaku sebagai sebagian, tidak berlaku pada sebagian yang lain. Mungkin kita hari ini belum berlaku untuk kita. Tetapi di sebagian belahan dunia bagi mereka berlaku itu. Qala fahtamalatil ayatu ay yakuna al-jihadu kulluhu wan nafiru khassatan minhu ala kulli mutiqin lahu laisa ahadan minhum takhallufu anhu. Maka ayat-ayat yang sudah disebutkan dari kemarin lagi ya,
Ayat-ayat yang disebutkan semuanya tentang untuk berjihad. Ayat-ayat tersebut berkemungkinan atau bisa diartikan bahwa jihad semuanya wan nafiru khassa, dan khususnya jihad istimfar atau istighfar. Saya lupa menjelaskan kemarin ya. Nah, jihad itu ada kalanya jihadud difa, ketika kita diserang oleh musuh. Diserang oleh musuh. Nah, gimana hukumnya waktu itu? Wajib. Misalnya sekarang negara kita, Indonesia ini, diserang oleh musuh. Maka tidak usah tanya-tanya saya lagi. Wajib jihad. Iya, angkat senjata. Dilawan. Nah, jelas? Ini namanya fardu ain. Iya. Izin orang tua pun tidak perlu tanya lagi itu. Nah, bahkan tidak usah tanya ormasnya apa lagi itu. Jelas ya? Yang tanya nanti, tengok KTP dulu apa ormasnya, tidak usah. Nah, karena kita harus membela negara ini, bangsa kita. Tapi ingat lillah ya. Ingat lillah. Kalau selain Allah tidak dapat apa-apa tuh. Mungkin tidak bernilai. Jelas? Walaupun kita dapat penghargaan setelah itu tidak ada masalah. Bukankah Abu Bakar pergi berjihad lillah? Sah? Tapi terkenal tidak? Disebut-sebut orang tidak? Tapi tidak ada masalah. Karena niatnya lillah. Umar bin Khattab berjihad gagah berani kan? Dipuji orang setelah itu? Tidak dipuji. Umar dipuji apa tidak? Dipuji orang. Berdosa dia? Tidak. Karena niatnya lillah. Rasulullah sendiri adalah seorang pemberani. Apapun sifat kebaikan kita sebut dia orangnya. Berdosa Nabi? Tidak. Karena dia tidak riya. Demikian juga dengan prestasi kita dalam kehidupan ini. Antum Masya Allah bikin masjid misalnya, baik beramai-ramai ataupun sendiri-sendiri. Antum niatnya lillahi ta'ala, dipuji tak dipuji saya tetap jalan. Tapi dipuji orang tak apa-apa. Masya Allah Ustaz Syanu bikin masjid, antum tak masalah. Kecuali Masya Allah kompresi pers ya. Lalu kita buat iklan supaya banyak subscribersnya, banyak likersnya dan sebagainya. Kalau itu tujuan lain, antum tidak mendeteksinya, lihat aja, coba bikin prestasi di status, habis itu tengok nanti likesnya. Kalau banyak like-nya senang sekali, kalau tidak ada like-nya sedih sekali. Kalau begitu tidak usah diulang lagi. Ya, kita semua kalau masih senang dengan like lebih banyak dan tidak suka dengan tidak ada yang nge-likes, apalagi kalau dapat komentar negatif. Ya, komentar negatif. Kalau itu tidak usah aja. Tidak usah ditengok-tengok lagi. Tidak usah ditengok-tengok. Karena merusak kita. Nah, tapi kalau seandainya kita buat berprestasi lalu orang menyebutnya tanpa kita inginkan dan kita pun tak pengaruh dengannya, insya Allah tak masalah. Dalam semasa saya. Nah, yang kedua, ada jihad yang sifatnya fardu kifayah, seperti yang akan dijelaskan oleh Imam. Misalnya sekarang di Palestina misalnya terjadi genosida yang dilakukan oleh Israel. Tidak lagi mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaannya, tidak dia pertimbangkan, apalagi unsur syar'i. Baik. Apakah semua kita wajib berjihad ke sana? Tidak. Ini adalah kifayah. Ya. Cuma siapa yang mau melaksanakannya? Tentu yang pertama mereka yang di sana. Yang kedua, mereka yang punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau kita tengok-tengok loyo-loyo nampak. Baru dengar jihad dan takut. Apalagi nak pergi berjihad. Nah, maka yang seperti ini masuk dalam bab kifayah. Nah, sekarang ada yang ketiga adalah istimfar, nafir, yaitu perintah dari pemimpin kita, imam kita, untuk pergi berjihad semuanya tanpa kecuali. Paham?
Nah, ini yang dimaksud dengan wan nafiru khassatan, khususnya perintah yang dikeluarkan oleh perintah secara umum siapapun mesti pergi. Atau misalnya yang umur sekian sampai sekian wajib ikut jihad tanpa kecuali. Jelas? Mungkin istilah sekarang walaupun tidak sama, wajib militer. Ya, wajib militer. Sebagai negara kan ada kewajiban ikut militer. Umur sekian pokoknya mesti ada sekali pelatihan. Walaupun tidak sama dengan itu, tapi seperti itulah lebih kurang diwajibkan kita oleh pemimpin untuk bagi berjihad. Wan nafiru khassah. Ini maksud beliau. Dari ayat-ayat tadi, semua jihad khususnya nafir, yaitu perintah untuk pergi berjihad, ala kulli mutiqin, atas semua yang sanggup, la yasu ahada minhu takhallufu anhu, tak boleh seorang pun tidak pergi. Naam, aywa, kama kanatis salawat wal hajj waz zakah, sebagaimana wajibnya salat, sebagaimana wajibnya haji, sebagaimana wajibnya zakat. Falam yakhruj ahadun wajaba alaihi fardun minha min an yuaddiya ghairuhu al-fardha an nafsihi lianna amala ahadin fi hadha la yuktabu li ghairihi. Dalam kondisi seperti ini, ya, dianggap sebagai fardu ain, seperti salat, seperti haji. Apa fardu ain? Haji fardu ain kan? Itu fardu kifayah pula. Haji sebagian kita tidak wajib lagi, fardu ain. Dan zakat juga fardu ain. Kita punya harta, abang saya sudah zakat dah selesai, enggak, itu karenanya fardu ain. Nah, kalau dalam kondisi itu kan ayat-ayat itu dipahami dengan makna ini, semua orang wajib secara fardu ain. Oleh sebab itu falam yakhruj ahadun wajaba alaihi fardun minha, tak seorang pun yang wajib melakukannya, min ayyuaddiya ghairuhul fardha an nafsihi, tidak keluar dari kewajiban melaksanakan walaupun orang lain melakukannya, tidak bisa diwakili. Lianna amala ahadin, karena amalan seseorang fi hadza, dalam keadaan seperti ini, wa fardu ain, la yuktabu li ghairihi, tidak dituliskan untuk orang lain, tidak dituliskan untuk orang lain, karena sekarang fardunya fardu ain, tidak bisa digantikan, tidak bisa digantikan. Wahtamalat an yakuna makna fardhiha ghaira makna fardhis salawat. Kemungkinan kedua kata Imam Syafi'i dari ayat-ayat yang disebutkan tadi dan yang kemarin, bahwasanya makna fardunya ghairu makna fardhis salawat, berbeda dengan fardunya salat. Berbeda dengan fardunya salat. Wa dzalika ay yakuna qusida bil fardi fiha qasdal kifayah, yaitu dimaksud dengan kewajiban di sini adalah fardu kifayah. Fayakunu man qama bil kifayah fi jihadin man juhida minal musyrikin mudrikan ta'diyatal fardhi wa nafilatal fadli wa mukhrijan man takhallafa minal ma'tham. Kalau kondisi seperti itu, maka apabila ada orang yang melaksanakan jihad melawan orang yang mesti diperangi seperti kaum musyrikin, mudrikan ta'diyatal fardhi wa nafilatal fadli, orang yang melakukan itu dia mendapatkan satu, melaksanakan kewajiban, yang kedua mendapatkan kelebihan, karena orang yang berjihad dengan yang tidak lebih baik daripada yang tidak berjihad. Nah, wa mukhrijan, yang ketiga mukhrijan man takhallafa minal ma'tham, dengan dia melakukan itu yang tidak ikut keluar dari dosa. Berarti ini makna dari fardu kifayah. Artinya sekarang kita membela seperti Palestina, fardu kifayah bagi kaum muslimin. Kalau ada yang sudah melaksanakannya keluar dari yang lain daripada dosa. Nah, siapa yang berani? Kayak nengok kiri kanan semua nampaknya. Semua nengok kiri kanan. Yang ini bilang kenapa Arab Saudi tidak pergi? Yang ini bilang kenapa tidak orang Mesir? Ini bilang kenapa tidak orang Yaman? Dan seterusnya. Kemudian yang lain berharap Iran pula yang akan membebaskan Baitul
Maqdis. Dia lupa Iran tidak berkeyakinan Baitul Maqdis ada di bumi, tapi ada di langit. Dia jangan harap mereka akan bebaskan. Ada wawancara radio Rusia dengan wartawan Rusia dengan pemimpin Iran, kapan menyerang atau membebaskan Rafah atau Gaza? Ya tunggu dulu, kayaknya sampai habis dulu rakyat Gaza baru mereka masuk. Kemudian mereka akan menyerang dari mana? Dari Yaman. Kata wartawan lagi, kenapa dari Yaman? Kan tidak ada perbatasan antara Yaman dengan Israel, dengan bukan Indonesia, Pak, dengan Israel. Sebenarnya yang mereka tuju adalah Saudi dulu. Mereka ingin menghantam Arab Saudi. Makanya sekarang sengaja Syiah dengan yang tidak sadar akan kondisi ini mancing-mancing Saudi untuk masuk ke kancah. Kalau sudah masuk kancah, ya digulai. Kan ini masuk kancah digulai. Jelas ya? Kalau sudah digulai, tentu disantap bersama oleh mereka. Makanya banyak dari kaum muslimin Ahlus Sunnah sendiri kadang-kadang lebih pro Syiah dalam masalah ini. Padahal dia lupa sejarah yang masih tertulis, yang berdarah-darah yang dilakukan oleh Syiah. Tapi masih banyak pemikir, katanya pemikir muslim, tapi cara berpikirnya saya tidak paham ini. Hajarul Aswad saja pernah dilarikan orang Syiah ke Ahsab 31 tahun. Tidak ada Hajarul Aswad di situ. Orang berpuluh tahun pernah tidak haji. Apa sebab? Kalau haji tidak aman. Sekarang di masa Arab Saudi, kapan tidak aman haji? Kan ada yang menyamakan lebih parah pula. Kadang dibuat spanduk, saya lihat di satu tempat, bahwa Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Ini orang tak jahil atau orang jahiliyah? Ya. Kapan pula Wahabi lebih parah daripada Syiah? Mungkin karena tidak tahu. Ya. Syiah tidak lama berkuasa, maka tidak berkuasa puluhan ribu orang habis dan negara tidak aman. Coba lihat, kalau antum pergi ke Iran itu tidak ada masjid Al-Sunnah yang aman di sana. Tapi sinagog Yahudi banyak di sana. Yang lupa hadis Dajjal akan diikuti Dajjal oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Asfahan di mana? Ya Iran sekarang. Makanya banyak pemukiman Yahudi di sana. Habis itu yang tertuduh bikinan Yahudi Wahabi. Itu lucu-lucu, yang tertuduh Yahudi yang Wahabi adalah bentukan. Mana mungkin Yahudi membentuk sebuah negara yang undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah? Masuk sih. Wih. Yahudi membuat negara dasar, undang-undang dasarnya, kalau kita kan undang-undang 45 ya, itu undang-undang dasar mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Yahudi bangun negara seperti itu? Pikir sehatlah dikit, namanya katanya salam akal sehat, tapi akal sakit juga. Yang kedua, Masya Allah, Badan Kriminologi Dunia sudah berkali-kali memberikan penghargaan negara paling aman di dunia. Apa lari sih? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kadang-kadang kita mudah terprovokasi oleh isu dan syubhat. Ini kadang-kadang yang jelas jadi tidak jelas. Maka jangan dekat-dekat, kata Nabi, jangan dekat-dekat syubhat. Jangan dekat-dekat syubhat. Dah jelas barangnya, jangan dekat-dekat lagi. Nah, jadi mereka sengaja tarik-tarik mereka ke dalam kancah sehingga masuk kancah digulai. Setelah digulai disantap. Setelah disantap tentu habis ceritanya. Siapa yang kuasai lagi nanti? Di Timur Tengah itu yang boleh dikatakan mapan, didukung oleh kekuatan barat penuh. Siapa? Ya Syiah, Iran. Nah, cuman mereka kan suka berkamuflase, bersandiwara. Awak condo bertumbuk ya nyonya. Tapi gue ekor lah apa?
Awak masuknya tong awak, awak tumbuk mau samanya. Jadi umat Islam memang sering kena seperti itu, tuan-tuan, takicu dinan tarang. Umat Islam itu selalu takicu dinan tarang. Apa sebab? Nya penerangnya Al-Quran dan Sunnah dia tinggalkan. Dilarang memberontak ke pemerintah. Tidak diterimanya. Ya, pemerintah yang mana dulu, katanya. Kan Nabi bilang, pemerintah kalian. Tidak ada sebab oleh Nabi mesti menjalankan Al-Quran dan Sunnah seperti zaman saya. Tidak itu katanya. Bahkan dijelaskan mereka zalim, makan hartamu, memukul punggungmu. Sabar kata Nabi. Sambil sabar ada batas kata Nabi. Tidak ada sabar, tidak ada batas. Sampai kalian bertemu denganku di tepi telaga. Tidak sampai, maksudnya sampai taubat imam. Tidak itulah. Sampai kalian bertemu denganku di tepi telaga. Tidak percaya di hadis itu. Kan ya? Sahabat karena yakin selamat mereka. Tidak ikut khawarij. Khawarij karena tidak yakin tidak mau belajar sama sahabat. Sama. Khawarij dulu dengan hari ini sama. Apa tidak minta fatwa ulama besar-besar senior di mereka alat pemerintah. Sodotunya. Sudah diperalat oleh pemerintah. Dan pemerintah apa hukum? Dah kafir mereka. Tentu alat orang kafir berarti kafir, halal darah mereka. Asal itu yang salah, Wahabiyun salah. Tertuduhlah Wahabi Khawarij. Ada yang bilang seperti itu, ada gelar RC juga. Nah. Subhanallah ini. Barang yang sejelas ini kaji, bagi mereka jadi tidak jelas karena memang dasar pemikirannya ilmu kelam. Yang terang jadi kelam. Kita katakan kita anti Khawarij. Dia bilang kalian Khawarij. Yang demo siapa? Mereka kan? Terus kita yang tak demo? Khawarij. Yang tak demo saja bilang Khawarij. Demo aja tentu tak mau kan? Apalagi berperang. Nah, walaupun dalam masalah demo ini terjadi khilaf juga menurut saya ya. Itu pendapat saya. Hormati aja lah, kan boleh beda pendapat sedikit kan? Tidak semuanya ditafsirkan dengan Khawarij. Ya, walaupun sebagian besar kawan-kawan kita mengatakan semua demo adalah metode Khawarij. Enggak, tahan dulu. Nah, tapi kalau tentu tidak setuju, abaikan saja pendapat saya. Tidak ada masalah. Nah. Ya, masa tidak boleh beda sedikit aja tentu. Tidak boleh beda sedikit. Alhamdulillah. Sedikit aja. Nah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Al-Imam rahimahullah taala mukhrijan man taqallafa minal ma'tham. Ketika dia fardu kifayah yang tidak ikut keluar dari dosa, tapi dia satu dapat melaksanakan kewajiban, dua punya kelebihan, yang ketiga membantu yang lain dari dosanya. Nah, walam yusawwillahu bainahuma. Allah tak samakan antara keduanya. Siapa? Yang berjihad dengan yang tidak berjihad, tentu tidak sama. Apa kata Allah? Faqala Allah berfirman, la yasawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama. Ya. Tidak sama orang-orang yang tidak pergi berperang. Al-qa'idun yang duduk. Diistilahkan dengan orang yang duduk, karena perang tidak ada duduknya. Jadi perang sambil duduk ada. Kecuali duduk di atas tengnya atau di atas bangku pesawat tempurnya. Nah, tapi umumnya perang itu tidak ada istilah duduk, maka diistilahkan yang duduk dari peperangan, tidak mau pergi berperang. Ghairu ulil darar, kecuali mereka yang punya halangan. Misalnya orang buta, ya. Tapi kan ada sebagian orang buta yang lebih ahli ya. Nah, atau orang yang pincang, orang cacat, atau yang memang diberikan tugas untuk mewakili pemimpin. Misalnya Ali radhiyallahu taala ya, ketika perang Tabuk disuruh oleh Nabi jadi pelaksana tugas harian PLH. Ya, PL bukan PJS. Tahu beda PLH dengan PJS? Enggak tahu ya. PJS kan banyak sekarang, semua PJS. Pejabat semen PJ ya. Nah, PLH pelaksana harian tugas pemerintahan di Madinah. Ali sebenarnya, mohon maaf,
kurang ridho juga. Masa saya ditinggal seperti kaum wanita dan orang-orang yang berhalangan. Iya kan, dia seorang kagak berani, disuruh jadi jadi penunggu gitu. Ibaratnya kalau pemain di bangku cadangan menurut dia kan. Nah, tuh. Maka dia protes Nabi SAW. Lalu Nabi tenangkan dia. Amatarda an takuna minni kamithli Musa mithli Harun min Musa. Kamu tidak suka ya seperti dulu Harun mewakili Musa ketika munajat. Sah? Nah, artinya berarti posisinya tidak tanggung-tanggung menggantikan Nabi SAW. Kalau dapat menggantikan Nabi jadilah saya. Nah, ya makanya kita sekarang menyampaikan hadis-hadis ini, ayat-ayat ini, mudah-mudahan menjadi pengganti Nabi SAW. Jadi ulama warathatul anbiya. Lalu kita sampaikan warisan itu, jangan warisan Aristoteles yang tuh sampaikan. Ini ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tiba-tiba tengok warisan Aristoteles, Socrates, Montesquieu yang nanti wariskan. Berarti gimana ulamanya tuh? Ini banyak ulama kadang tidak warisan nabi yang sampaikannya, tapi warisan orang lain. Tidak, kita berusaha untuk menyampaikan warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kita melalui Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Jadi tidak sama yang tidak pergi berperang kecuali yang punya halangan. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang yang berjihad fi sabilillah menggunakan harta dan dirinya sendiri melakukannya. Naam, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberi kelebihan kepada orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi semuanya Allah janjikan kebaikan. Al-husna di sini para ulama menafsirkan dengan al-jannah, itu surga. Dua-duanya dijanjikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah lebihkan orang yang berjihad dari yang tidak berjihad ajran 'azima, pahala yang besar. Nah, fa amma adh-dhahiru fil ayati fal fardu 'alal 'ammah. Adapun makna zahir dari seluruh ayat itu, kewajiban itu berlaku secara umum. Qala fa abinid dalalata fi anna idza qama ba'dul 'ammati bil kifayati akhrajal mutakhallifin al ma'tham. Lalu penanya mengatakan, tolong jelaskan di mana pengambilan dalilnya bahwa bila sebahagian melaksanakan gugur dari yang lain daripada dosa. Tolong jelaskan. Faqultu lahu fi hadzal ayah. Saya jelaskan dalam ayat ini. Qala wa aina huwa minha. Bagaimana dari ayat itu untuk pahami? Qultu, saya jawab kata Imam Syafi'i. Qala Allah berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan kebaikan. Yang pergi dengan yang tidak pergi. Fa wa'adal mutakhallifina. Jadi kalau semua dijanjikan kebaikan berarti fardunya kifayah. Kalau tidak mungkin dijanjikan kebaikan yang tidak pergi. Nah, fawa'adal mutakhallifina 'alal jihad al-husna. Lalu Allah janjikan kepada yang tidak ikut berjihad dapat kebaikan 'alal iman, di atas keimanan. Wa abana fadilatul mujahidin 'alal qa'idin. Dan Allah jelaskan pula kelebihan yang berjihad daripada yang tidak pergi berjihad. Walau kanu athimin, andainya mereka berdosa bitakhallufi, dengan tidak pergi, idza ghaza ghairuhum, ketika yang lain pergi berperang, kanatil uqubah bil itsm, pasti diberikan denda dosa. Illam ya'fullahu anhu, kalau tidak Allah makan aula bihi minal husna. Tentu sanksi lebih patut diberikan daripada kebaikan pahala. Ternyata mereka tidak dijanjikan sanksi, tidak diiqab, tapi justru diberikan kebaikan. Berarti tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa berarti fardu kifayah. Qala fa hal tajidu fi hadha ghaira hadha? Apakah, ini menanya lagi, apakah kau dapatkan pada masalah ini selain masalah ini? Artinya ada tidak contoh lainnya? Naam, atau ayat lain yang menjelaskan itu?
Atau contoh lain, qala na'am. Saya katakan betul ada. Qala Allah, dia berkata, Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak mesti semua orang beriman pergi berperang semuanya. Dah. Allah sendiri yang sebutkan. Tadi berlaku umum rasanya kan. Sekarang ternyata tidak mesti semua pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mesti ada dari setiap golongan sekelompok yang pergi menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu. Waliyunzur qaum idza raja'u ilaihim, supaya bisa memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali, la'allahum yahzarun, supaya mereka mendapat pelajaran. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berperang. Wa ghaza ma'ahu min ashabi jamaah, ikut pula sekelompok pergi berperang bersamanya. Wa khallafa ukhra, tetapi dia tinggalkan sekelompok yang lain. Hatta takhallafa Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib tak ikut fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Wa akhbarana Allah, dan Allah beritahukan kepada kita, annal muslimina, bahwa kaum muslim lam yakunu liyanfiru kafah, bahwa orang-orang beriman, orang Islam tidak mesti semuanya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, harus ada dari setiap golongan yang sekelompok yang pergi menuntut ilmu. Fa akhbara anna an-nafira ala ba'dhin duna ba'd. Maka di sini Allah jelaskan bahwa perintah berangkat perang itu berlaku atas sebagian, tidak pada sebagian yang lain. Wa anna at-tafaqquha innama huwa ala ba'dhin duna ba'd, dan bahwa bertafaqquh fid din juga wajib bagi sebagian, tidak wajib bagi sebagian yang lain. Mereka kalau pergi pula anak sama ayah pergi untuk ilmu, siapa yang biayai? Nanti sama-sama putus sekolah ya nanti. Ya, tapi walaupun tidak jarang dari dulu sampai sekarang, saya punya guru anaknya ngambil S2, S3, ayahnya baru kuliah S1. Sebab dulu ketika ayahnya menikah, anaknya mau kuliah, ketika anak menikah dulu kan baru tamat SMA sudah bisa jadi guru dulu. Nah, sekarang di semasa anaknya nak jadi dosen harus minimal S2. Akhirnya ayahnya pun karena sudah anak dah besar-besar, tidak ada tanggung jawab lagi, awak sampai kuliah dan sampai lonyongnya, pergi pula dia kuliah ke luar negeri sama anaknya. Jelas? Karena anaknya dia bergaji, dia pun sudah pensiun, gaji pensiun juga ada, maknya dah tua pula. Jadi tidak perlu ditemani, tidak perlu selalu ditemani lagi. Tapi dibawa juga ke luar negeri kadang. Nah, oleh sebab itu makanya saya bilang sama anak saya, kamu kalau mau nikah tidak masalah, mau kuliah saya kuliahkan. Ya, istri mau kuliah saya kuliahkan. Mertua mau kuliah, insya Allah saya kuliahkan. Tapi dengan catatan saya sanggup. Kalau tidak sanggup ya rasakanlah sendiri. Kan kita nggak tahu kan. Kehidupan ini kan fluktuatif bang, yang naik turun ya. Sekarang saya ketika ngomong ini mungkin saya sanggup, besok pas udah terjadi jangan tuntut saya mertua, katanya Ustaz nak ngulirkan mertua, saya mertua anak kan kalau saya sanggup. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bahwa menuntut ilmu wajib bagi sebagian, tidak wajib bagi sebagian, kecuali hal-hal yang kita sebutkan di awal kemarin, yang tidak bisa, tidak mesti kita ketahui. Bagaimana berakidah yang benar, bagaimana salat kita, bagaimana puasa, bagaimana zakat bagi yang berharta, dan bagaimana haji bagi yang punya kemampuan tunai haji. Dan kalau nak menikah, bagaimana pula menikah yang ini. Kalau nak menggalih, paham pula ilmu tentang menggalas dan sebagainya. Taib, nampaknya selalu waktu yang membatasi kita. Ya, waktu sebenarnya banyak, cuman kayaknya bagi saya selalu terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sambung lagi besok insyaallah, tidak panjang lagi. Ya, besok aja ya, sabar ya. Jangan kemana-mana. Insyaallah kita kembali bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara